Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya David Eka Saputra. Hari ini saya akan update perkembangan tanaman saya, melon, usia 5 hari setelah tanam. Untuk tanaman ini usia 5 hari seperti ini pertumbuhannya. Sudah mulai muncul daun yang ketiga yang di tengah ini ya. Ini banyak sekali hama ya, yang di tengah-tengah ini kecil-kecil, hitam kecil-kecil. Dan yang di bawah daun juga banyak. Nah ini banyak sekali hama, teman-teman bisa lihat ya, kecil-kecil. Dan kemarin saat penanaman, tanaman ini kemarin ditanam pada usia 10 hari setelah tanam. Jadi kemarin itu ada masalah dengan sibelnya ya, jadi molor sampai usia 10 hari setelah tanam. Dan kondisi tanamannya saat ditanam sangat memprihatinkan ya, terutama semangkanya. Kalau melon alhamdulillah masih aman kondisinya, tapi serangan hamanya sangat parah ya. Kemarin sebelum ditanam itu di balik daunnya itu banyak sekali hama, trip dan kutu-kutuan ya. Jadi sudah mulai ada yang keriting sebelum ditanam. Dan sekarang ini saya akan coba mempertahankan kondisi tanamannya agar tetap kondisi bagus, tidak keriting, pertumbuhannya normal, tidak kerdil, tidak terlambat ya. Dan untuk perlakuan pada tanamannya, teman-teman simak video berikut ini. Yang sebelah sini ini semangka inul, dan yang sebelah sini semangka tanpa biji. Untuk kondisi tanamannya seperti ini ya. Seperti ini kondisi tanamannya. Ini jelas tidak normal, karena normalnya harusnya ada 3 daun, minimal 2 ya, minimal 2, dan tidak mengkeret seperti ini. Ini mengkeret ya, mengkeret kisut. Karena apa ya, kemarin karena benihnya tua, kondisinya jelek, banyak daun yang sudah mulai mengering, terutama daun cotyledon yang ini. Ini karena disesepi ya, atau diserap oleh hama, karena kemarin hamanya banyak sekali hamanya, jadi banyak yang mengering karena disesepi atau diserap hama. Dan banyak juga yang daunnya keriting seperti ini. Ini hampir semua ya, hampir semuanya seperti ini. Ini semangka tanpa bijinya, dan yang semangka inul saya akan perlihatkan. Untuk semangka inul ini pertumbuhannya seperti ini, hampir sama ya, cuma ini lebih bagus daripada semangka tanpa bijinya. Yang inul seperti ini, daunnya sama 2. Nah harusnya normalnya seperti ini, ada 1 daun yang tumbuh, dan mulai muncul daun yang kedua. Ini harusnya nggak boleh mengkerut ya, nggak boleh keriting, harusnya dapat tumbuh normal seperti ini. Yang semangka inul juga sama, banyak yang terserang hama, daunnya banyak yang keriting. Dengan kondisi tanaman yang seperti ini, pertumbuhannya terlambat, daunnya banyak yang mengering, keriting seperti ini, di usia 5 hari seperti ini, dan saya akan tetap pertahankan. Insya Allah nggak saya akan cabut, saya akan tetap rawat, tetap disemprot seperti biasa, tetap dipupuk seperti biasa. Dan untuk perkembangannya seperti apa, semoga nanti bagus ya, semoga amin, semoga tetap maksimal. Teman-teman simak video selanjutnya ya, untuk proses perawatannya, untuk cara memaksimalkan pertumbuhannya seperti apa, bagaimana, nanti saya akan update untuk perkembangannya. Dan untungnya untuk tanaman melonnya ini kuat ya, karena anfi, jadi normal ya. Untuk tanaman melonnya seperti ini normal. Untuk perlakuan pada tanaman mulai hari pertama, kedua, ketiga sampai hari kelima ini setiap pagi saya berkeliling ya, muter cari yang mati. Dan kalau ketemu yang mati langsung disulami ya. Dan untuk penyulaman dilakukan mulai hari pertama sampai hari kelima. Setelah ini jangan disulami, karena kalau ada yang mati, kalau tetap disulami di atas hari kelima, tanaman nggak akan bisa menusul pertumbuhan dari tanaman yang lebih dulu ditanam. Jadi nanti untuk perkembangan buahnya tetap akan tertinggal, dan kualitas buahnya akan berbeda jauh dengan tanaman yang lebih dulu ditanam. Jadi untuk penyulaman dilakukan mulai hari pertama sampai hari kelima setelah tanam. Karena kemarin saat pindah tanam mulai terserang hama ya, kutu-kutuan terutama trip ya. Jadi di hari keempat kemarin kita lakukan penyemprotan. Dan untuk hasilnya ini masih ada ya. Nah, ya kan, masih ada toh. Ini hitam banyak ya, ini banyak seperti ini. Hari keempat kemarin padahal sudah saya semprot dengan pestisida. Jadi untuk pencegahan keriting, terutama serangan hama seperti kutu-kutuan ataupun trip ya, jadi harus dilakukan penyemprotan secara rutin. Mulai penyemprotan yang pertama hari keempat kemarin sudah saya semprot ya. Untuk pestisidanya teman-teman simak video berikut ini.
Untuk pestisida yang saya pakai ini ya teman-teman, untuk pestisida hanya pakai insek saja karena tanaman masih kecil, umurnya 4 hari setelah tanam, jadi insya Allah cukup untuk insek saja. Untuk funginya nanti ya pakainya nanti, karena yang pertama musim kemarau, yang kedua tanaman masih kecil, jadi untuk jamur insya Allah aman. Nah, kita fokusnya nanti untuk pencegahan serangan hama penyebab keriting daun. Nah, untuk penyebab dari keriting daun bisa disebabkan karena hama trip, tungau, dan kutu-kutuan. Nah, untuk mencegah hama-hama tersebut akan saya lakukan penyemprotan dengan insek 2 bahan aktif. Yang pertama imidacloprid dan yang kedua abamectin. Jangan terpaku dengan merek ya teman-teman, sesuaikan dengan merek yang ada di kios-kios pertanian terdekat dengan teman-teman. Yang penting bahan aktifnya imidacloprid dan abamectin. Nah, kedua bahan aktif ini jangan dipakai dua-duanya karena nanti resiko resisten terhadap hama, maka pakailah satu persatu ya. Untuk penyemprotan pertama kali ini saya pakai lebih dulu imidacloprid. Nanti saya pakainya dengan dosis 1-2 sendok per tangki semprot 16 liter. Sedangkan nanti yang kedua saya pakai abamectin dengan dosis 10-15 ml per tangki semprot 16 liter. Dan seterusnya bergantian satu persatu. Jangan lupa pakai perekat ya, karena nanti untuk memaksimalkan kinerja dari pestisida tersebut. Untuk cara penyemprotan seperti ini ya teman-teman. Karena ini tanaman masih kecil, jadi tidak memungkinkan untuk disemprot dari bawah daun. Jadi cukup seperti ini. Dikenakan atas daun tipis saja, yang penting merata terkena seluruh bagian dari tanaman. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk penyemprotan yang pertama di hari keempat ya. Jadi untuk penyemprotan lebih baik dilakukan pada bawah daun, tapi karena tanaman masih kecil jadi tidak memungkinkan. Dan untuk penyemprotannya dilakukan pada seluruh bagian tanamannya seperti yang saya contohkan tadi. Kalau tanaman ini usianya 12 ya, jadi KCE 7 atau 8 hari, 12 hari atau 13 hari setelah tanam ini umurnya. Dan untuk yang kecil yang sebelah sana, yang ini ya, yang paling pinggir ini umur 5 hari seperti ini. Dan pada hari ini saya akan lakukan pengocoran yang pertama atau pemupukan susulan yang pertama ya. Karena tanaman ini kondisinya memprihatinkan seperti ini, jadi harus dilakukan perawatan yang lebih ekstra agar nantinya tanaman mampu berkembang normal, mampu tumbuh normal, dan tentunya yang diharapkan hasil maksimal. Jadi agar tercapai target yang saya inginkan, untuk perawatannya lebih ekstra ya. Dan untuk perlakuan kali ini saya akan lakukan pengocoran yang pertama atau pemupukan susulan yang pertama. Untuk pupuk yang saya pakai ini ada 2 ya. Yang pertama pupuk Biotogro. Untuk pupuk Biotogro ini bisa disemprotkan langsung pada tanamannya atau dikocorkan pada lubang tanamnya. Untuk pupuk Biotogro ini pupuk organik ya, probiotik. Untuk kandungannya mikroorganismenya banyak sekali, agen hayati atau mikroorganismenya, dan juga ada hormon seperti auksin, gibberellin, dan sitokinin. Untuk dosisnya per tangki kocor 25 liter ini 100 sampai 200 ml per jerigen kocor 25 liter. Untuk pupuk yang kedua ini pupuk huminik atau pupuk asam humat. Ini kandungannya asam humat plus amino ya. Untuk asam humatnya 96% dan ada kandungan natriumnya 4%. Selain itu juga ada kandungan magnesium, zinc, dan boron. Jadi sudah lengkap ya, nggak perlu tambah Ambition, Vulca atau yang lainnya, insya Allah sudah cukup. Untuk dosisnya biasanya saya pakai 3-5 sendok per jerigen kocor 25 liter. Untuk cara pengocorannya seperti ini. Untuk cara pengocorannya seperti ini ya, langsung pada lubang tanamnya. Karena nanti agar maksimal untuk penyerapan unsur haranya, jadi dikocorkan pada lubang tanamnya seperti ini. Karena tanaman masih kecil, akarnya belum menyebar luas, biar lebih cepat untuk penyerapan haranya, jadi pengocorannya langsung pada lubang tanam. Dan insya Allah aman ya, karena pupuk yang dipakai pupuk organik, jadi insya Allah aman kalau langsung pada lubang tanam seperti ini. Dan untuk dosisnya biasanya per lubang tanam 100-150 ml ya per lubang tanamnya.
seperti ini ya caranya untuk pengocoran pertama di usia 5 hari setelah tanam. Hari ini hari ke-6 setelah tanam. Untuk pertumbuhan pada tanamannya seperti ini. Untuk jumlah daunnya masih sama ya, 3 daun. Daun yang ketiga sudah mulai muncul di hari ke-6 ini. Seperti ini pertumbuhannya. Ini kelihatan ya daunnya. Kalau warnanya seperti ini, ada bercak kuning kering ini bekas disesepi. Nah ini hamanya masih banyak ya teman-teman, hama kutu-kutuan, trip ya ini. Dan untuk perlakuan tanaman tidak ada perlakuan apa-apa setelah kemarin dilakukan pemupukan, dan insya Allah besok pada hari ke-7 akan dilakukan penyemprotan lagi. Hari ini hari ke-7 setelah tanam. Untuk pertumbuhan pada tanamannya seperti ini ya. Untuk jumlah daunnya ini 3 daun, sudah mulai muncul daun keempat ya yang di sini, tapi masih kecil. Seperti ini, daun ketiga sudah mulai membesar. Pertumbuhan di hari ke-7 seperti ini ya. Dan di hari ke-7 ini kita akan melakukan penyemprotan pestisida yang kedua kali. Untuk pestisida yang saya pakai di penyemprotan yang kedua ini, yang pertama saya pakai fungi ya, karena sudah pernah dipupuk. Jadi fungi harus sudah masuk. Ini saya pakai 2 sendok makan per tangki semprot 16 liter. Dan untuk inseknya cuma pakai Abamectin ya. Ini saya pakai 10-15 ml per tangki semprot 16 liter. Atau 1 tutup sudah cukup ya. Untuk cara penyemprotan seperti biasanya ya, disemprotkan mulai bawah daun tipis-tipis saja seperti ini sampai atas daun terkena ya. Seperti ini caranya untuk penyemprotan yang kedua. Hari ini hari ke-8 setelah tanam. Untuk pertumbuhan di hari ke-8 seperti ini ya. Untuk jumlah daunnya 3-4 daun ya. Ini 3, yang ini 4, yang itu 4, rata-rata 3-4 daun. Dan untuk perlakuan pada tanaman kita melakukan penyiraman untuk yang kedua kali. Untuk penyiraman dilakukan sesuai kondisi tanaman atau lingkungannya ya. Kalau kering ya segera disiram. Untuk penyiraman jadwalnya 2-4 hari sekali. Hari ini hari ke-10 setelah tanam. Untuk pertumbuhan di hari ke-10 seperti ini ya. Untuk jumlah daunnya 4-5 daun. Warna daunnya semakin hijau pekat seperti ini ya. Untuk cabangnya belum keluar di hari ke-10 ini. Jadi untuk pertumbuhan hari pertama sampai hari ke-10 cuma sebatas jumlah daunnya bertambah, warna daunnya semakin pesat, dan ukuran daunnya semakin membesar seperti ini di hari ke-10. Untuk perlakuan pada tanaman, barusan tadi pagi saya lakukan pemupukan susulan yang kedua. Tapi untuk pupuk susulan tadi pagi beda dengan pupuk susulan biasanya. Kalau biasanya kita pupuk pada lubang tanamnya atau lubang kocor yang ada di sebelah lubang tanam, tadi beda. Tadi pagi saya lakukan pemupukan susulan dengan cara di spray atau pupuk daun. Alasan kenapa saya lebih memilih pupuk spray daripada pupuk kocor ya, karena kondisi tanamannya seperti ini. Ini tanaman semangka tanpa biji di usia 10 hari setelah tanam. Hanya berjumlah 3 daun. Warna daunnya juga menguning. Ini kelihatan ya kurang nutrisi seperti ini. Ini kelihatan ya, ini malah kerdil tanamannya. Ini juga. Dan ini jelas tidak normal kalau pertumbuhannya seperti ini. Jadi saya ingin pertumbuhannya itu normal kembali, tunasnya muncul, daunnya ukuran besar, dan itu harus sesegera mungkin. Karena pupuk daun atau pupuk spray ini nanti reaksinya sangat cepat pada tanaman, jadi saya pilih pupuk spray. Harusnya normalnya di usia 10 hari seperti ini ya pertumbuhannya, jumlah daunnya 4. Dan harusnya ukuran daunnya juga besar seperti ini. Tapi banyak sekali yang kerdil seperti ini. Ini juga kerdil, ini apalagi seperti ini. Dan semuanya ya, semuanya pertumbuhannya terlambat.
Karena apa? Yang kemarin sudah saya jelaskan ya, karena usia tanamnya melebihi usia batas tanam atau benih tua. Yang kedua, benihnya rusak ya, karena disesepi atau diserap oleh hama trip, jadi banyak yang keriting daunnya, sehingga perawatannya butuh perawatan ekstra. Nah, agar nantinya tanaman ini tumbuh normal lagi, jadi saya pilih pupuk daun atau pupuk spray. Nah, untuk pupuknya apa saja yang saya pakai, teman-teman simak video berikut ini. Untuk pupuknya saya pakai dua pupuk. Yang pertama pupuk ZAT atau zat aktivator tanaman. Ini saya pakai Ambition ya. Teman-teman bisa pakai pupuk yang lain, ZAT-nya tidak hanya Ambition ya, banyak sekali merek-merek lain. Yang penting kandungannya asam amino, asam sulfat, dan unsur hara mikro. Jadi pupuk Ambition ini ada 3 kandungan atau unsur hara. Yang pertama asam amino, sulfat, dan mikro. Dan untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat di label ini. Ini asam aminonya 46,9%, asam sulfatnya 2%, dan unsur hara mikronya ada 3, boron, mangan, dan zinc. Itu pun hanya 1,64%. Dan untuk melengkapi unsur hara mikro, saya tambahkan pupuk lagi, khusus pupuk mikro ya, kandungan mikronya. Ini pupuknya cukup lengkap ya. Teman-teman bisa lihat komposisinya di sini. Dan untuk dosisnya, untuk pupuk mikro saya pakai 2 tutup. Ini sekitar 10-15 mili. Dan untuk Ambitionnya saya pakai cukup 1 tutup per tangki semprot 16 liter. Untuk cara penyemprotannya teman-teman simak video berikut ini. Untuk penyemprotan pupuk daun pelan-pelan saja seperti ini ya. Yang penting merata, mulai dari bawah daun, atas daun seperti ini. Dan untuk penyemprotan pupuk daun harus dilakukan pada pagi hari ya, agar nanti pada saat stoma membuka, sehingga nanti unsur hara dari pupuk daun bisa langsung terserap. Seperti ini caranya untuk penyemprotan pupuk daun, pelan tapi terkena seluruh bagian dari daun, mulai dari bawah sampai atas daun seperti ini. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk pupuk yang saya pakai dan cara atau proses pemupukannya atau penyemprotannya. Jadi untuk pupuk daun sengaja saya pakai pupuk mikro ya. Jangan pakai pupuk makro. Kalau pupuk makro lebih baik dikocorkan pada lubang tanam. Dan untuk pelengkapnya pakailah pupuk mikro. Nah, pertanyaannya apakah boleh pupuk makro dikocor ditambahkan dengan pupuk mikro dispray? Dilakukan pada hari yang sama, pada hari ini juga? Jawabannya boleh. Boleh, asalkan sesuai dengan dosis anjuran. Tapi itu jarang sekali saya lakukan. Kalau hari ini saya pupuk spray pada tanamannya atau pada daunnya, untuk pupuk susuran atau pupuk kocornya nanti 2 atau 3 hari lagi baru saya pupuk. Kenapa? Karena kalau terlalu berlebihan untuk pemupukannya, entah itu kocor ataupun spray dilakukan secara bersama-sama, efeknya juga tidak bagus. Biasanya tanaman akan mudah sekali terkena jamur atau pemicu jamurnya dari pupuk yang diberikan pada tanaman. Oke teman-teman, sekian ya video kali ini tentang perawatan tanaman melon usia 1-10 hari setelah tanam dengan hasil seperti ini. Dan di video selanjutnya saya akan update perkembangan tanaman melon usia 11-20. Bagaimana cara perawatannya, apa saja yang dilakukan, nanti saya akan bahas lengkap ya. Dan terutama untuk memunculkan atau memacu pertumbuhan tunas, daun maupun batang pada tanaman semangka, agar nanti semangkanya tumbuh normal, tidak kerdil, tidak keriting. Dan bagaimana prosesnya, apa saja yang saya lakukan, teman-teman simak video selanjutnya ya, tentang perawatan tanaman melon dan semangka usia 11-20 hari setelah tanam. Oke teman-teman, sekian ya video kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.